Selamat siang pemirsa, saya Disha yang akan bawakan informasi mengenai analisis medan makna dan komponen makna dalam naskah sejarah Nabi Muhammad. Di Museum Negeri Imputan Tular Sidoarjo tersimpan naskah kuno dengan nomor inventaris 07231M. Naskah ini membahas mengenai kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad mulai dari masa kecil, remaja, hingga dewasa dan menikah dengan seorang perempuan bernama Khadijah. Naskah ini ditulis dalam aksara pegon berbahasa Jawa Madura dalam bentuk tembang Macapat. Dalam naskah juga tertulis cara masyarakat pesisir Jawa Madura dalam memahami agama, membangun identitas, serta mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Kali ini kita akan menelusurinya bersama melalui pendekatan linguistik yang disebut medan makna dan komponen makna. Naskah sejarah Nabi Muhammad ini ditulis dengan aksara pegon menggunakan bahasa Jawa dan ia asalnya dari Madura gitu ya. Memang ada beberapa hal gitu ya, yang perlu kita pahami bahwa aksara pegon itu yang kita gunakan di Jawa, Madura, dan Sunda itu ada sistem yang berbeda, bervariasi gitu ya. Antara pegon di Jawa dan pegon di Madura itu berbeda gitu ya. Jadi disinilah kenapa kita penting gitu ya untuk memahami ini, terutama dari aspek kebahasaannya, karena memang walaupun itu ditulis di Madura tapi masih tetap menggunakan bahasa Jawa, menggunakan huruf pegon. Dan di sini misalnya saya beri contoh gitu ya terkait dengan penggunaan aksara pegon dari Madura. Itu kan biasanya kalau di Jawa lazimnya gitu ya huruf vokal U gitu ya. Itu kan mohon maaf bukan vokal U, vokal O gitu ya. Nah, itu kan dihasilkan melalui kombinasi antara fathah dan nun waw mati gitu ya. Au gitu ya. Itu kan O gitu ya. Nah, tapi kalau dalam pegon Madura itu biasanya ya dhamah dan waw mati. Jadi seolah-olah itu U panjang gitu ya. Nah, itu jadi ada perbedaan di situ. Jadi kenapa kok saya rasa memang kajian terhadap naskah-naskah yang beraksara pegon yang menggunakan menggunakan bahasa Jawa yang berasal dari Madura itu tetap penting untuk dipelajari. Ya kalau mungkin kita hari ini gitu ya ada legenda-legenda yang menyatakan bahwa tembang itu punyanya dikubah oleh Wali Songo dan sebagainya, yaitu kita menerima sebagai pandangan yang sifatnya tradisional. Tapi sebenarnya kalau secara historis penggunaan tembang itu memang sudah ada gitu ya sebelum era Islam masuk ke Pulau Jawa. Di situ nanti kalau kita meneliti sejarah sastra, terutama sastra tembang, itu alurnya itu dari nenek moyangnya itu adalah kidung gitu ya, kidung yang berbahasa Jawa pertengahan, itu dari era-era Majapahit dan sebagainya. Media tersebut itu kemudian setelah Islam masuk itu masih tetap digunakan untuk membingkai teks-teks yang bernafaskan Islam seperti sejarah Nabi Muhammad ini. Salah satu ciri terutama tadi ketika disebutkan bahwa yang digunakan itu tembang durmo, sinom dan sebagainya itu adalah ciri gitu ya, ciri mocopat pesisir terutama dari era-era yang awal gitu ya, itu selalu memunculkan tembang durmo dan sinom secara dominan. Dan salah satu ciri lainnya itu biasanya awalnya itu dimulai dengan Asmorodono, dan itu menunjukkan ciri kalau menurut Pak Suripan Sadiutomo almarhum itu adalah ciri Giri gitu ya, warisan kerajaan Giri yang ada di Gresik. Jadi memang ada beberapa ciri nantinya kalau mungkin teman-teman akan mempelajari itu dari segi tembang itu memang komposisinya agak berbeda gitu ya dengan tembang yang digunakan kalau di era-era pesisir dari wilayah pesisir itu ya yang dominan itu durmo, sinom. Sebenarnya untuk kajian sebuah teks itu kan dia punya dimensi yang kompleks gitu ya. Dari dimensi baik mulai dari anasir terkecilnya gitu ya yang menyusun teks itu misalnya dari bunyi, sampai kemudian ke wilayah yang besar yaitu wacana dan sebagainya. Jadi ada semua itu menjadi suatu kesatuan gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam kajian, dalam analisis dan sebagainya itu suatu pendekatan itu belum
merangkum semuanya gitu ya. Jadi memang ada satu titik fokus gitu. Dia mau ke mana karena memang orientasi setiap kajian itu berbeda-beda. Nah, mungkin kalau sebelumnya itu setelah dikaji secara filologis gitu ya, kemudian dikaji secara struktural untuk melihat tokoh, alur dan sebagainya itu, yaitu memang orientasinya untuk penelitian itu. Tapi itu istilahnya bukan berarti itu sudah merangkum semuanya. Ada aspek lain gitu ya yang belum, misalnya dari segi kebahasaannya. Kebahasaan itu kan ya namanya itu adalah teks sastra, itu adalah fenomena kebahasaan. Jadi ya bahasa dan sastra itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita arahkan untuk kajian bahasa itu mungkin gitu ya. Mungkin apalagi uniknya itu adalah bahasa Jawa yang digunakan di Madura. Itu pasti ada sedikit gitu ya, atau mungkin perbedaan dengan bahasa Jawa yang digunakan di Jawa itu sendiri gitu ya. Nah, apalagi mungkin ada pengaruh aksen Madura dan sebagainya. Dan terkait dengan kajian medan makna gitu ya, kajian medan makna dari aspek semantik itu ya sebenarnya bisa gitu, potensi yang bisa dikembangkan, terutama nanti kalau misalnya di situ ada pengistilah-istilah yang mungkin itu sudah kurang lazim pada masyarakat sekarang, apalagi itu kan di masa lalu dan itu konteksnya adalah teks sastra dan itu memang punya apa namanya mungkin agak berbeda dengan penggunaan bahasa natural gitu ya, bahasa yang biasa, dan itu konteksnya adalah bahasa sastra, jadi dia punya pemahaman atau mungkin pengertian sendiri gitu dibanding dengan bahasa yang lazim yang kita gunakan sehari-hari. Jadi itu makanya aspek kebahasaan itu juga penting untuk kajian ini. Makanya kalau dalam dulu gitu ya, kita sebelum menyunting teks kita sudah juga harus mengetahui bahasanya, bagaimana ini sistem ejaannya dan sebagainya, itu harus kita pahami dulu sebelum kita menyunting teks itu. Bisa dilanjutkan gitu. Dan itu saya rasa juga salah satu bagian yang penting. Setiap kata itu punya makna. Dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui bahwa naskah sejarah Nabi Muhammad sudah diteliti dari sisi strukturnya. Coba perhatikan, dalam naskah ini Nabi Muhammad tidak selalu disebut secara langsung. Terkadang ia disebut sebagai Mung Utama, terkadang ia disebut sebagai Kangjeng Muhammad, dan terkadang ia hanya diposisikan melalui kehadiran malaikat di sekitarnya. Setiap kata mempunyai alasan, dan untuk memahami alasan itu kita membutuhkan yang namanya analisis medan makna. Oke, jadi secara sederhana, medan makna adalah sekelompok kata yang saling berkaitan atau dalam satu ranah yang sama. Misalnya dalam skripsi sejarah Nabi Muhammad, di situ ada kata Jibril, Nabi, dan Rasul. Nah, ketiganya ini adalah kata-kata yang berbeda, tetapi dalam kelompok makna kata yang sama, yaitu proses kenabian. Nah, konsep medan makna itu relevan untuk menganalisis naskah sastra, karena di situ pembaca bisa melihat pola pemilihan kata yang digunakan oleh penulis. Jadi, pembaca tidak hanya membaca ceritanya, tapi juga bisa memahami bagaimana makna yang dibangun oleh penulis melalui hubungan antar leksem yang muncul di teks tersebut. Jadi analisis komponen makna ini bekerja dengan cara memecah makna sebuah kata dari dengan ciri-ciri yang lebih kecil. Jadi bisa dianalogikan, komponen makna adalah kaca pembesar, yaitu pembaca bisa melihat apa yang sama dan apa yang berbeda dari kata-kata atau leksem yang berada dalam suatu naskah sastra. Contohnya, dalam skripsi sejarah Nabi Muhammad, terdapat 3 kata, yaitu Nabi, Rasul, dan juga Jibril. Nah, Nabi dan Rasul adalah komponen makna yang dekat, karena Nabi dan Rasul adalah insani atau manusia, dan juga sebagai pembawa ajaran agama. Sedangkan Jibril adalah malaikat, bukan insani. Nah, Jibril adalah sebagai perantara wahyu, bukan sebagai pembawa ajaran agama. Nah, dari situ kita melihat bahwa 3 leksem ini
memiliki kata-kata yang berbeda, tapi dalam satu medan makna yang sama dan memiliki peran yang berbeda-beda. Maka dari itu, analisis komponen makna ini membantu kita sebagai pembaca untuk memahami apa persamaan dan juga apa perbedaan makna secara leksem dan lebih rinci. Menurut aku yang paling menarik dari skripsi sejarah Nabi Muhammad ini adalah bagaimana penulis ini mengetahui cara kerja suatu bahasa. Jadi penulis menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak secara eksplisit bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mulia. Jadi penulis menuliskan kemuliaan Nabi Muhammad ini secara bermakna-makna, secara berlapis gitu. Jadi penulis itu menuliskan kemuliaan Nabi Muhammad dengan cara menggambarkan kehadiran malaikat, lalu dengan cara mimpinya Khadijah atau dengan sebutan-sebutan seperti Wong Utomo, Kanjeng, dan lain sebagainya. Nah, di sini penulis itu cukup memilih kata-kata, pilihan kata yang pembaca bisa merasakan kemuliaan itu sendiri. Jadi dipilih secara implisit, bukan langsung secara eksplisit. Jadi di sini medan makna itu bukan sebagai analisis linguistik saja, tetapi juga sebagai dakwah secara halus. Itu sih yang paling menarik menurut aku. Naskah kuno seperti sejarah Nabi Muhammad mungkin terlihat jauh dari keseharian kita. Aksaranya tidak mudah untuk dibaca, bahasanya asing, dan sudah berusia ratusan tahun. Namun, disitulah letak keistimewaan dari naskah ini. Dengan memahami medan makna yang ada di dalamnya, kita tidak hanya membaca sebuah teks lama, kita juga mendengarkan percakapan panjang mengenai siapa Nabi Muhammad dan mengapa kisah hidupnya terus layak untuk diceritakan. Terima kasih, saya Disha. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.